Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial belajar membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio dan Kotlin untuk pemula. Di video part ini, kita akan belajar cara menggunakan edit text. Kita melanjutkan menggunakan file project ini yang sudah dibahas di video part 6. Jika ada yang belum menonton video part-part sebelumnya, silahkan ditonton dulu. Link video dan playlist lengkapnya ada di deskripsi. Dan jika masih ada pertanyaan, bisa menuliskannya di kolom komentar. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Ya, kita mulai tutorialnya. Di desain screen ini, ada dua button yang dibuat di video part 6. Ini dan ini. Karena kita akan belajar menggunakan edit text di screen ini juga, kita hapus satu button biar ada space. Untuk menambahkan edit text baru ke screen, caranya pastikan tab desain diklik. Lalu di bagian palette ini, klik text, maka di bagian kanannya akan muncul bermacam-macam jenis teks seperti ini. Komponen edit text adalah yang ada garis bawah di ikonnya, misalnya seperti ini. Di sini kita bisa melihat Android Studio sudah menyediakan bermacam-macam jenis edit text yang sudah khusus untuk input teks tertentu dan yang paling sering digunakan. Kita dibuat praktis tinggal pakai, tidak perlu mengatur lagi atribut XML-nya, meskipun kalau diperlukan kita juga bisa melakukannya. Misalnya di sini ada plain text, password numeric, email, phone, postal address atau kode pos, multiline text, time, date, dan number. Lalu langsung saja coba kita gunakan beberapa jenis edit text yang paling sering digunakan. Cara menambahkannya ke layar sama dengan text view dan button kemarin. Tinggal klik, drag and drop komponen ke layar. Misalnya, pertama untuk edit text number, ini, klik drag and drop ke layar. Nah, seperti itu. Lalu karena warna background app-nya hitam, kita perlu ubah warna garis bawah edit text biar terlihat. Caranya, buka file style, lalu di bagian sini tambahkan kode berikut. Ya, color control normal dan color control activated di set putih seperti ini. Ini kode warna putih. Dan color control highlight di set orange muda seperti ini. Ini kodenya. Cara mendapatkan kode warna sudah dijelaskan di video part sebelumnya. Lalu berikutnya, sekalian buka file color.xml. Untuk bagian color accent ini, ganti juga menjadi oranye muda seperti tadi. Kopikan kode warnanya ke sini. Nah, seperti itu. Kembali ke activity main. Lalu buat constraint atau pembatas untuk edit text ini. Lalu klik split. Cari kode untuk edit text. Ini. Ubah ukuran lebarnya biar proporsional. Di attribute layout width ini, ganti ukurannya misalnya menjadi 350 sp. Lalu juga ubah warna teksnya jadi warna putih. Kopikan kodenya dari text view ini aja. Android text color ini. Setelah itu buat hint-nya seperti ini. Attribute Android hint
type numbers, maksudnya adalah kata type numbers ini adalah kata hint yang ditampilkan di edit text. Ini type numbers. Lalu attribute text color hint, ini warna hintnya, ini kode warnanya, di set abu-abu seperti ini. Lalu coba jalankan aplikasi ini, jalankan Android Virtual Device dulu. Lalu klik Run App. Hasilnya untuk edit text number seperti ini. Hint type numbers muncul di edit text. Lalu kita coba klik. Keyboard yang muncul langsung jenis number, karena edit text ini hanya bisa diisi number. Coba kita isi nilainya. Ya, seperti itu. Lalu kembali ke Android Studio. Agar edit text jadi lebih interaktif dan menarik, kita bisa menambahkan feedback melayang. Caranya, bungkus edit text dengan text input layout. Klik design. Lalu komponen text input layout ini drag and drop ke screen. Klik split. Cari kode XML-nya. Nah, ini. Lalu untuk kode bagian ini di dalam text input layout dihapus saja. Lalu biar cepat, kopikan kode XML dari text input number yang tadi ke sini. Edit text ini, paste di sini. Di edit text yang baru ini, ganti ID-nya. Misalnya menjadi edit username. Ganti juga hint-nya. Lalu yang terpenting adalah ganti tipenya dari number menjadi text person name. Lalu ke attribute text input layout di sini. Tambahkan attribute gravity dan text color hint. Ya, seperti ini. Untuk atribut gravity di set center agar edit text di tengah. Lalu text color hint juga dibuat abu-abu. Ini kode warnanya. Lalu jangan lupa juga buat constraint untuk text input layout ini. Sekalian, coba kita buat edit text untuk tipe password dan multi-line text yang akan sering digunakan. Biar cepat, langsung copy kode text input layout dari username yang barusan dibuat. Di sini, tinggal ganti ID, hint, dan tipenya. Misalnya untuk ID, ganti menjadi edit password. Hint-nya disesuaikan. Yang terpenting input type-nya diganti jadi password. Ini text password. Lalu untuk attribute constraint ini bisa dihapus. Yang untuk username juga attribute constraint-nya bisa dihapus karena sudah dibungkus oleh text input layout. Lalu, khusus untuk tipe password, kita bisa mengaktifkan tombol lihat password yang biasanya gambar mata itu. Caranya, tambahkan atribut berikut ini. Ya, atribut password toggle enabled sama dengan true, ini untuk mengaktifkan icon lihat password tadi. Lalu atribut password toggle tint
Ini adalah settingan dari warna icon itu. Di sini di set warna abu-abu juga. Lalu untuk teks multiline sama, langsung kopikan saja dari kode teks input layout untuk username. Sama, di sini juga tinggal ganti ID, hint, dan tipenya. Untuk ID ganti menjadi edit multiline. Hint-nya disesuaikan. Lalu input type-nya diganti menjadi teks multiline ini. Lalu geser sedikit ke bawah. Dan layout high-nya dibesarkan sedikit jadi 100 sp. Lalu atur sedikit posisinya biar pas. Kalau sudah sesuai, langsung kita coba jalankan programnya. Ya, program berhasil dijalankan. Lalu coba kita ketikkan data di setiap tipe edit text yang tadi sudah kita buat. Pertama untuk username. Ketika edit text-nya diklik, maka akan memberikan feedback melayang seperti ini sesuai kode XML yang tadi kita masukkan. Misalnya kita ketik untuk username admin, lalu untuk password sama, juga memberikan feedback melayang. Misalnya kita masukkan password seperti ini. Nah, di bagian sini muncul tombol lihat password berupa gambar mata seperti biasanya ini. Coba kalau diklik, nah maka password akan ditampilkan, lalu diklik lagi, password disembunyikan. Lalu edit text berikutnya multiline sama, memberikan efek feedback melayang. Nah, karena multiline kita bisa melakukan enter. Lalu type number, ini yang tadi yang pertama edit text kita tambahkan ke screen, hanya bisa input number. Nah, seperti itu hasilnya. Ya, ini adalah akhir dari tutorial part ini. Pastikan menonton video part-part berikutnya. Link video dan playlist lengkapnya ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.